Orang zaman sekarang hatta dia gotong jenazah masih bisa sambil ngegosip. Gotong jenazah masih bisa sambil ngerokok. Gotong jenazah masih ngobrol duniawi. Bahkan masih ngomongin orang. Dia padahal yakin dia juga bakalan mati. Orang yang memiliki firasat yang kuat sampai disebut 3 orang wanita yang punya firasat yang hebat. Siapa aja? Yang pertama adalah wanita Imra'atul Aziz yang bilang ke Aziz, ini belilah. Beli siapa? Yusuf, Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibeli di pasar. Itu satu. Yang kedua adalah istrinya Fir'aun ketika dia bilang, Asiyah binti Muzahim bilang, ini anak ini ayo kita ambil. Anak ini kita angkut, kita pungut menjadi anak. Akhirnya diangkat menjadi anak. Yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ali bilang itu orang sekarang ya itu hatta kalau disindirnya pakai kerikil nggak berasa masih. Kenapa? Hijabnya ketebelan. Jangan lagi kerikil, batu besar tetap aja dia nggak berasa. Ya, kalau udah urusan agama dia nggak berasa. Tapi kalau udah digoyang urusan akhiratnya baru dia berasa. Kalau urusan akhiratnya dicolek baru dia berasa. Kenapa? Sebab tamallakahum hubbul hudhuz wa syahwatun nufus faqul ya rabbi afi minal fitan. Mereka udah dikuasai oleh obsesi duniawi, kecintaan kepada harta tahta, menjadi pengabdi syahwat, pengabdi nafsu. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah, dari musibah, dari bencana. Ini yang namanya bencana. Itu zaman Imam Al-Haddad, Masya Allah, zaman awliya wa salihin masih pada banyak. Ini zaman kita bagaimana? Ini yang dimaksud tuh orang yang hatinya tebal ya zamannya kita. Zaman ghaflah, zaman keberpalingan dari Allah Ta'ala. Zaman orang ninggalin akhirat, lebih terobsesi dengan hal duniawi. Orang zaman sekarang hatta dia gotong jenazah masih bisa sambil ngegosip. Gotong jenazah masih bisa sambil ngerokok. Gotong jenazah masih ngobrol duniawi. Bahkan masih ngomongin orang. Dia padahal yakin dia juga bakalan mati. Sama seperti mayit yang dia gotong, dia juga bakal digotong, bakal dibawa ke kubur, bakal berjumpa apa yang dijumpai oleh mayit dalam kuburannya. Tapi ya gak ngaruh dalam hatinya. Ayo persiapkan amal soleh kita, bersihin hati kita. Besok tuh yang neliti, yang ngebuka catatan amal kita, yang mereksa catatan amal kita, baik buruknya itu kita yang bakal baca sendiri. Semuanya terdata, ucapan terdata, lirikan terdata, gerakan terdata, langkah kaki terdata, diamnya kita terdata, ucapan kita, semuanya itu tertulis terdata. Kelezatan yang menipu kita hingga kita lalai kepada Allah dan dari perkara akhirat. Lezat dunia, syahwat dunia nggak ada gunanya dibanding syahwat akhirat, kelezatan akhirat. Kalau mau ditimbang lezat syahwat dunia sama kelezatan akhirat itu nggak ada bandingnya. Lezat dunia lezat, enak, syahwatnya lezat. Tapi setelah itu kematian, setelah itu disembelih, apa gunanya, apa artinya? Dunia tuh nggak ada nikmatnya, kenikmatan dunia tuh dicampur. Setiap satu nikmat kita harus merasakan 10, 20, 100 penderitaan. Kita bisa istirahat 1 jam, ya, tapi untuk nebus 1 jam itu perlu 100 jam yang kita kerahkan. Kita bisa menikmati harta setelah kita banting tulang begitu, banting energi selama berapa banyak energi yang kita keluarkan. Gak ada mustarih yang sebenar-benarnya kecuali zahidin. Orang yang di hatinya gak ada obsesi, yang gak ada kepengen apa-apa, maka dialah orang yang paling hidup tentram di dunia ini. Dosa bertumpuk mulai dari melek mata sampai malam. Lidah kita liar dalam ngomongin orang, gosipin orang, dalam riba, dalam namimah. Gak ada yang selamat dari mulutnya kita. Semua kita komentarin. Yang kita kenal, yang gak kita kenal, yang dekat, yang jauh, semuanya. Dari yang penting sampai yang gak penting. Ngomong-ngomongan yang gak ada perlunya. Tangan kita liar dalam ngambil yang haram, perut kita dalam nyikat ke garis yang haram, mata ngelihat yang diharamkan, telinga dengar yang diharamkan. Sampai kapan kita bebanin diri kita dengan dosa? Padahal kita dengar ayat Quran dibacakan, ayat peringatan dari Allah, ayat yang harusnya membuat kita takut akan neraka, akan akhirat. Peringatan kita dengar, tapi dasar memang hati yang beku,
hatta Quran nggak berhasil menembus kebekuan hatinya. Apalagi nasihat-nasihat yang lain. Kenapa? Sebab memang dijejelin nama makanan yang haram. Itu yang membuat anggota tubuh jadi berat untuk beramal soleh. Yang makan makanan haram, anggota tubuhnya pasti maksiat. Mau nggak mau disadari atau nggak disadari. Bagaimana orang bisa kuat melaksanakan ketaatan sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Kalau seseorang mau berupaya memperbaiki dirinya, perbaiki apa yang masuk ke dalam perutnya. Jauhin, tinggalin makanan yang haram, haknya orang, hartanya orang, yang punya kaitan sama orang lain, balikin. Jangan kita makan, jangan kita sikat, jangan kita ambil. Baru setelah itu kita bakal kuat beramal soleh. Akan nampak sedikit amalan membuahkan sirul yang besar, yang bakal kita rasakan manis yang luar biasa di dalam hati. Adapun selagi kita masih ngambil yang haram, bakal tambah beku, bakal nambah pelanggaran. Manusia mabuk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang dalam hadis, yang saya khawatirkan tuh kepada kalian tuh dua jenis mabuk. Mabuk karena bodoh, mabuk karena cinta duniawi. Kita semuanya kena keteblos dalam dua-duanya, dalam kebodohan, dalam obsesi duniawi. Kita semuanya bodoh. Seandainya kita mengenal Allah, niscaya kita nggak bakal kejeblos dalam kemaksiatan. Cuma kita nggak kenal Allah, ya, kita nggak kenal dan nggak menyadari kalau Allah menatap kita, menyaksikan kita. Nah ini sekarang nih Ramadan udah 11 malam kita lalui. Ini malam ke-12. Mana untung yang kita dapat dari kerja kita di bulan Ramadan? Apa keuntungan yang kita dapat? Lihat, coba periksa. Nah, kita udah kerja 11 malam, ini 12 malam, 12 tarawih udah. Apa yang udah kita rasain? Apa yang kita dapat? Tambah semangat, tambah manis ibadat, tambah haus akan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kagak. Tambah takut kepada Allah, enggak juga. Tapi berlalu seperti hari-hari lain, biasa aja begitu. Hijabnya kelewat tebel. Ramadan gak berhasil nyembuhin dia, terus apa yang berhasil nyembuhkan dia? Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita keuntungan yang abadi, sehingga kita mendapatkan kelezatan yang dirasakan oleh kaum arifin, dijauhkan dari ghaflah dan dari orang-orang yang ghaflah, disadarkan kita dari tidur panjang kita dari dalam ghaflah. Allah Ta'ala insyaAllah tatap kita dengan pandangan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kita di majlis zikir, majlis salihin. InsyaAllah kita bisa mengamalkan apa yang diarahkan dan Allah Ta'ala terima insyaAllah amalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan kita dari maksiat dan pelanggaran, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam ini, di dalam sholat tarawih berjamaah dan juga khatmul Quranil Karim, dan juga di malam semacam ini meninggal istri dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nasabnya nyambung sama nasab Rasulullah sampai ke Adnan. Nasab Sayyidah Khadijah itu nyambung ke Rasulullah di kakeknya yang keempat. Kakek Sayyidah Khadijah yang keempat adalah Qusay. Kalau Qusay bagi Rasulullah kakek yang kelima, karena Nabi besar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay yang kelima. Kalau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay yang keempat. Dan Sayyidah Khadijah memang lebih tua dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah, Sayyidah Khadijah pernah nikah 2 kali. Yang pertama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan seseorang bernama Abu Halah bin Zurarah bin An-Nabash At-Tamimi dan memiliki 2 anak. Yang pertama namanya Halah dan yang satu lagi namanya Hinid. Lalu setelah itu Sayyidah Khadijah dinikahi oleh lelaki yang kedua namanya Atik bin Aiz bin Umar bin Makhzum dari Bani Makhzum, dan dua-duanya termasuk orang orang terkenal, orang yang memiliki martabat, orang bangsawan bangsa Arab di zaman tersebut. 2 lelaki tersebut, dan yang kedua punya anak namanya Hinid. Lalu setelah itu Sayyidah Khadijah sibuk dengan bisnis.
Dan setelah diceraiin sama yang kedua ini sibuk dengan bisnis. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah melihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah, melihat cara jalannya beliau, cara beliau ngobrol sama orang, cara beliau duduk, cara beliau berdiri. Dan Sayyidah Khadijah ini orang yang firasatnya benar, orang yang memiliki firasat yang kuat, sampai disebut 3 orang wanita yang punya firasat yang hebat. Siapa aja? Yang pertama adalah wanita Imra'atul Aziz, yang bilang ke Aziz, ini belilah. Beli siapa? Yusuf, Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibeli di pasar, itu satu. Yang kedua adalah istrinya Fir'aun, ketika dia bilang, Asiyah binti Muzahim bilang, ini anak ini ayo kita ambil. Anak ini kita angkut, kita pungut menjadi anak. Akhirnya diangkat menjadi anak. Yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau punya firasat yang kuat sehingga akhirnya beliau menawarkan kepada Rasulullah untuk berbisnis, berdagang menuju ke Habasyah. Akhirnya pergi berdagang menuju Habasyah. Rasulullah tahunya kalau Rasulullah ke sana pengen tugas beliau cuman berdagang sama budak Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Padahal misinya Sayyidah Khadijah nyuruh Maisarah, coba kamu perhatiin ini orang, lihat cara dia, lihat akhlaknya. Maka Maisarah meneliti Rasulullah dengan jelas, dan itu dicatat. Buat apa? Dikabarin kepada Sayyidah Khadijah tentang Nabi besar Muhammad. Sampai Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW ketika sampai ke Habasyah bernaung di satu pohon. Ketika bernaung di satu pohon ada satu ahli ibadah. Ada satu pendeta, dia turun, dia lihat ada orang yang turun duduk di bawah pohon ini. Lalu dia bilang ke Maisarah, siapa orang ini? Ini bukan orang biasa. Ini orang, kamu tahu siapa? Dia adalah Nabi yang terakhir. Karena sungguh, kita tahu dari kitab kami bahwa di pohon ini gak akan ada seseorang yang duduk, yang bernaung, melainkan adalah seorang Nabi. Ini orang bukan orang biasa, ini Nabi. Akhirnya ketika Maisarah pulang, dikabarkan ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun makin ingin mendapatkan kemuliaan, pengen menjadi wanita yang memiliki bantuan yang besar untuk tersebarnya agama yang akan dibawakan oleh Nabi tersebut. Maka Sayyidah Khadijah akhirnya menawarkan dirinya untuk dinikahi kepada Nabi besar Muhammad, dan Sayyidah Khadijah yang ngasih maharnya. Dan di saat pulang itu, bisnis itu datang dengan keuntungan yang berlipat-lipat daripada yang sebelumnya. Salah satu bentuk daripada keberkahan yang Allah tampakkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau akhirnya membantu Rasulullah. Rasulullah ini dulu setelah nikah sama Sayyidah Khadijah, Rasulullah suka pergi kemana? Ke Gua Hira. Rasulullah menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidah Khadijah dengan hartanya, dengan yang beliau miliki selalu mensupport Rasulullah. Hartanya beliau pakai untuk apa? Untuk mensupport dakwahnya Nabi besar Muhammad. Rasulullah ibadah di Gua Hira, dan Sayyidah Khadijah setiap hari, setiap beberapa lama sekali bawain makanan. Karena Rasulullah terkadang di Gua Hira beberapa hari, kadang beberapa minggu. Beberapa minggu beliau beribadah di Gua Hira, dan Sayyidah Khadijah bawain makanan kepada ke goa tersebut, sehingga akhirnya turun wahyu atas Nabi besar Muhammad ketika umur Rasulullah 40 tahun. Rasulullah ketika nikah dengan Sayyidah Khadijah umur Rasulullah 20 tahun. Umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. Ketika sampai wahyu, turun wahyu, umur Rasulullah berarti sudah 40 tahun. Dan umur Sayyidah Khadijah saat itu 55 tahun. Umur Sayyidah Khadijah 55 tahun. Akhirnya ketika Rasulullah pulang dari rumahnya, setelah turun malaikat Jibril, Rasulullah ketakutan. Rasulullah bilang, Zammiluni, dathiruni, selimutin saya. Maka Sayyidah Khadijah bilang, ada apa dengan kamu? Maka Rasulullah bilang, saya diceritain sama Rasulullah, ada sesuatu yang buruk yang terjadi kepada saya lagi pusing, stres, kesusahan. Maka Sayyidah Khadijah bilang, wallahi la yukhziyakallahu abada. Demi Allah, Allah gak akan menghinakan kamu. Innaka latasilur rahim. Kamu adalah orang yang gemar menyambung tali silaturahmi. Innaka latasilur rahim wa tugriyad dhaif wa tasduqul hadis wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya kamu orang yang jujur, kamu orang yang suka menjamu tamu, kamu orang yang suka wa tahmilul kal, membantu orang yang kesusahan, dan kamu membantu orang-orang di dalam hak kebenaran, itu kamu membenarkan kebenaran. Gak mungkin Allah menghinakan kamu sedangkan kamu punya sifat-sifat indah ini. Maka akhirnya Rasulullah tenang. Dan akhirnya Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah kepada sepupu Sayyidah Khadijah, yang kebetulan sepupunya seorang ahli kitab namanya Waraqah bin Nawfal. Maka ketika datang membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Nawfal, Waraqah bin Nawfal tahu kalau yang turun malaikat Jibril.
hadza huwa namus alladzi nazzalallahu ala Isa. Ini adalah malaikat yang Allah turunkan di saat tersebut atas kepada Nabi Isa. Kata Waraqah bin Nawfal, laitani fiha jadza. Lalu dia bilang, saya berharap sekarang saya baru lahir. Kenapa? Saya berharap di masa kamu menjadi nabi, saya akan ada bersama denganmu. Saya berada di barisanmu. Di saat kamu dikeluarkan oleh kaummu, saya berada membantumu dan menolong kamu. Maka Rasulullah bilang, awa mukhrijiyahum, apakah kaum saya akan mengeluarkan saya? Kata Waraqah bin Nawfal, bukan cuma kamu. Enggak ada orang yang menjadi nabi, melainkan diusir, dimusuhi dan diganggu oleh kaumnya sendiri, oleh orang-orang sekitarnya sendiri. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun kembali bersama Sayyidah Khadijah. Dan setelah itu turun wahyu demi wahyu. Dan Rasulullah mulai diganggu. Sampai terus-menerus gangguan makin kuat lagi. Dan ada paman Rasulullah, Abu Thalib, yang menjaga Rasulullah dari gangguan tersebut. Dan juga Sayyidah Khadijah. Sampai Rasulullah suatu hari selama 3 tahun itu Rasulullah serta para sahabatnya diboikot di suatu syi'ib yang dinamakan syi'ib Abi Thalib. Di syi'ib tersebut di suatu tempat diboikot, nggak dikasih makanan, minuman ini dan itu. Dan Rasulullah di rumah itu, di syi'ib tersebut bersama kaum mukminin, Rasulullah satu rumah bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Syi'ib Abi Thalib adalah lembah Abi Thalib, dinamakan dengan nama Abi Thalib. Dan akhirnya orang-orang pembesar kaum musyrikin ngerasa kasihan. Akhirnya boikot itu diselesaikan, diberhentikan. Dan sebelumnya Rasulullah udah bilang, wahai paman Abu Thalib, tahu gak itu jadi ditulis, boikot ini ditulis dengan tulisan kita nggak boleh membiarkan keluarga kita menikahi orang-orang yang beriman. Ditulis tulisan yang panjang. Bahkan yang diboikot bukan cuma Rasulullah beserta keluarga beliau, keluarga Quraisy semuanya diboikot. Walaupun yang kafir diboikot, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab nggak diboikot karena dia yang salah satu dalang di balik boikotan tersebut. Akhirnya Rasulullah bilang, ini kertas yang mereka tulis tentang pemboikotan, nggak boleh jual beli, nggak boleh menikahi satu sama lain ini dan itu, sekarang itu diikat digantung di dalam Ka'bah. Setelah berlalu 3 tahun, Rasulullah dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya itu sekarang sudah dimakan rayap. Kertas itu dimakan rayap kecuali nama Allah. Karena orang zaman dulu nulis dengan nama Allah, bismikallahumma, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma, kecuali lafaz bismikallahumma. Maka ketika dilihat benar, Abu Thalib bilang, ini ponakan saya bilang ini dan itu, dan saya yakin, ayo coba kita lihat. Pas dicek benar bismikallahumma. Akhirnya diangkat pemboikotan tersebut. Dan akhirnya Rasulullah tinggal bersama Sayyidah Khadijah beberapa bulan sehingga sampai Sayyidah Khadijah meninggal. Pamannya Rasulullah meninggal di hari semacam ini, bulan Ramadan, hari ke-11 daripada bulan suci Ramadan. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah sedih, sangat sedih. Dan bahkan kesedihan itu membuat Rasulullah selalu sering ingat kepada Sayyidah Khadijah. Kalau beliau ingat ke Sayyidah Khadijah, beliau nyembelih onta, beliau teringat Khadijah, beliau sebarkan makanan itu, daging dari onta yang disembelih dikirimin kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Teman-temannya masih ada, Siti Khadijah udah nggak ada, teman-temannya dibagiin daging dari onta yang Rasulullah sembelih. Lalu suatu hari Rasulullah memuji Sayyidah Khadijah, bukan suatu hari, sering. Ingat Sayyidah Khadijah dipuji, disebut kebaikannya. Maka Sayyidah Aisyah lama-lama pegel. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah nyebut Sayyidah Khadijah, sampai saya sumpah. Lalu saya bilang, ya Rasulullah, ngapain kamu nyebut nenek-nenek tua itu? Udah meninggal, Allah udah gantiin kamu yang lebih baik dari nenek tua itu. Saya maksud Sayyidah Aisyah, saya lebih afdal dari Khadijah. Maka Rasulullah SAW bilang, sungguh Allah tidak pernah menggantikan saya yang lebih baik daripada Khadijah. Laqad amanat bi hina kafara biyan nas. Ia beriman kepada saya ketika orang-orang mengingkari saya, kufur terhadap saya, nggak mempercayai saya, ia beriman. Wasaddagatni hina kadzabanin nas. Ia mempercayai saya ketika orang-orang enggak mempercayai saya. Ia beriman kepada saya ketika orang-orang kufur. Karena Sayyidah Khadijah orang pertama yang beriman. Malaikat Jibril turun di Gua Hira, Rasulullah pulang, Sayyidah Khadijah langsung beriman. Keimanannya yang sangat kuat. Lalu Rasulullah juga bilang bahwasanya Sayyidah Khadijah ini wawasatni bimaliha hina haramanin nas. Sayyidah Khadijah memberikan saya hartanya, memberikan saya yang dia miliki ketika orang-orang mengharamkan saya.
Dan Rasulullah juga bilang bahwasanya Sayyidah Khadijah ini warazaqallahu waladaha hina haramani auladan nisa. Allah memberikan saya rezeki anak-anak melalui Khadijah, dan Allah nggak memberikan saya dari istri-istri yang lainnya. Karena anak Rasulullah 7, 6-6-nya dari Siti Khadijah. Yang satu Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Ini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau meninggal, saat beliau meninggal umur beliau 65, artinya beliau hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun. Dan Rasulullah dari umur 25 sampai 50, Rasulullah tinggal bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ta'alluq yang kuat dengan Sayyidah Khadijah. Allah jadikan istri-istri kita di rumah kita seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala wa ardhaha. رونق الزين في مكة عليها نعول يوم مكة عسى فكة فذا حال مشكل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. على فينا باب